Selamat datang di Abginesia, di mana bahagia selalu berada di mana-mana. Ya, kembali lagi di Abginesia. Kita bareng sama Koh Dodo lagi, Mr. Reynaldo Videla. Selamat datang di Abginesia lagi, Koh Dodo. Thank you. Hello guys. Koh Dodo kalau ketemu saya pasti bilang, halo guys. YouTuber terkenal. Papan atas. Ya, teman-teman. Kemarin yang konten dulu itu kita ngobrol sama Koh Dodo di Malang. Kita ketemu lagi sekarang di Malang lagi. Malang lagi. Ya. Nah, cuman pembahasannya beda lagi karena udah update lagi yang terbaru nih, update patch bahasanya ya. Yeah. Update patch yang terbaru karena kemarin kita sudah melewati Munas ya, Kak ya. Yeah. Baru kemarin ini kita melewati Munas APKI yang berapa ini, Kak? Keberapanya lupa. Tahun 2023. Tahun 2023. Baru kemarin ini selesai, jadi kita akan informasikan tentang peraturan-peraturan APKI, terutama karena Koh Dodo sebagai koordinator Liga Koi Indonesia. Jadi kita akan bicara tentang Liga. Wah, pasti teman-teman handler, kiper dan lain-lain menunggu-nunggu konten ini kan ya. Tonton sampai selesai, jangan di skip. Oke, Koh Dodo. Ya. Pertanyaan pertama. Oke. Ini kan tadi habis kegiatannya juga bersambung dengan All Breeder Indonesia Koi Show ya? Iya. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih, All Breeder itu tujuannya apa? Karena ada empat ini ya, Koi Show yang diadakan APKI ya kok? Ada 3. Oh, ada 3. Ada 4 ya, mungkin ditambah dengan junior. All Junior, All Young, All Breeder sama All Size. All Size. All Indonesia. All Indonesia Koi Show. Nah, kalau All Breeder nih seperti apa toh tujuannya? Silahkan Kak Dodo. Oke, jadi perkenalan namanya itu adalah All Indonesia Breeder Koi Show. Jadi kalau mau dipecah itu dari All Indonesianya. Jadi kalau ada title All Indonesia berarti itu adalah hajatan yang langsung dipegang oleh APKI. Oke. Gitu. All Indonesia ini menjelaskan skala nasionalnya. Jadi event ini bukan diadakan oleh klub, tetapi diadakan oleh Asosiasi Pencinta Koi Indonesia. Jadi skalanya ini adalah skala nasional. All Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harapannya seperti itu. Gitu. Nah, kalau mau dipecah berikutnya lagi adalah Breeder Koi Show. Jadi breeder ini adalah kebetulan APKI ini memiliki anggota klub APKI yang saat ini ada 52 klub yang tersebar yaitu tadi dari Sabang sampai Merauke. Lalu kita punya anggota pembudidaya, anggota breeder. Kebetulan saya dipercaya oleh Mas Santoso, ketua umum kita, sebagai koordinator bidang budidaya. Seperti itu. Di bawah saya ini ada hampir sekitar 70 anggota breeder. Ya, yang tersebar balik lagi dari Sabang sampai Merauke. Banyak juga ya Koh ya? Iya, tapi kita butuh lebih lagi karena datanya di luar sana ada ribuan pembudidaya koi di Indonesia. Iya. Kita juga mengajak para pembudidaya koi di Indonesia, ayo mari bergabung bersama kami di APKI. Seperti itu, kita bangun perkoian Indonesia bersama. Gitu. Berarti All Breeder ini tujuannya adalah untuk mengembangkan dari sisi breeder koi ini ya. Betul. Breeder lokal ya Koh ya. Betul. Dan ini kita adakan acara ini sebetulnya sebagai puncak hajatan para pembudidaya koi yang bergabung di APKI. Untuk memamerkan, untuk melombakan hasil budidaya mereka. Oke. Ya. Karena tujuannya untuk puncak sebagai puncak hajatan dari pembudidaya koi Indonesia. Berarti aturannya apa nih Koh yang paling khas dari All Breeder itu apa Koh? Aturannya yang paling khas ini adalah kalau klub, kalau misalkan koi show yang ada di APKI, baik yang diselenggarakan oleh APKI maupun klub-klub APKI, itu bebas. Ikannya mau lahir di mana,
tidak menjadi batasan. Oke. Tetapi kalau di All Indonesia Breeder Koi Show, ikannya harus lahir di Indonesia. Wih. Jadi ini karakteristik unik yang ada di hajatan ini. Oke, hajatan All Breeder. Ya, nggak boleh ikan yang lahir di luar Indonesia untuk berpartisipasi. Oke, Ya. jadi khusus lokal. Khusus lokal. Dan ikannya nggak jelek-jelek loh teman-teman. Ya kok ya. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Karena tadi saya lihat, wih luar biasa. Saya kira, ini ikan lokal apa ikan impor kok ikut All Breeder. Tapi ternyata memang titelnya lokal, bener-bener lokal ya kok. Iya, harus ikan lokal. Oke, membanggakan sekali nih buat kita nih ya kok. Iya. Berarti ini dari masa ke masa ini sudah sangat berkembang pesat ya kok ya untuk kualitas ikan di lokal Indonesia ini. Memang kita upayakan terus. Jadi ini udah acara yang ke-9. Acara yang ke-9 dan kita terus tingkatkan baik kuantitas maupun kualitas, terutama kualitasnya. Ikan-ikan yang berpartisipasi dalam perlombaan, dalam koi show ini kita terus tingkatkan mutu dan kualitasnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kok di All Breeder ini itu ada sesuatu yang muncul ya entah baru atau sudah lama atau mungkin seperti apa. Ini ada yang namanya Jumbo Champion. Jumbo Champion. Nah, itu jadi pertanyaan teman-teman. Jumbo Champion itu apa sih? Iya. Seperti apa itu kok? Nah, jadi ada satu stigma atau anggapan atau mitos kalau ikan koi Indonesia, ikan lokal Indonesia itu tidak bisa besar. Oke, iya. Dan ini mau kita coba patahkan, gitu. Jadi kita mau coba buktikan ikan koi yang lahir di Indonesia pun bisa besar. Bukan hanya besar panjang ya, tetapi body volume-nya dapet, bone structure-nya dapet, skin-nya bagus. Juga masih dalam proporsi yang sangat amat baik. Jadi kalau dulu ada anggapan ikan koi lokal tidak bisa besar. Ikan koi lokal perutnya gendong atau turun. Pot belly itu. Pot belly. Nah, mungkin kayak saya ya. Gitu. Saya jadi, juga kok. Nah itu, tapi katanya pria sukses perutnya harus besar. Gitu. Waduh, kalau gitu saya berarti mikir-mikir lagi nih, pengen sukses nggak ya? Kalau menurut saya besar ya, kasihan istri saya nanti. Tapi kalau istrinya tetap bahagia dong. Iya, nggak kayak kameramen kita ya. Kameramen kita, Dok, semangat. Semangat menggemukkan diri. Jadi kita mau coba patahkan itu, Mas. Kita mau buktikan kalau koi lokal itu bisa besar, koi lokal itu bisa bukan hanya besar, tetapi juga dalam kondisi yang prima, kondisi yang fit, gitu. Jadi layak untuk lomba seperti itu. Nah, untuk itu kita mengadakan kelas Jumbo Champion ini sebagai bentuk apresiasi kalau ikan koi lokal itu bisa besar, tidak dalam keadaan pot belly, tetapi dalam keadaan yang sangat amat layak. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan unik nih kok. Kenapa namanya Jumbo bukan Jumbo? Kenapa namanya Jumbo Champion bukan Jumbo Champion? Kenapa namanya? Karena kesannya kalau Jumbo ini kan besar, seperti itu. Jadi kita ambil itu karena untuk ini loh, ikan koi lokal itu bisa besar. Bisa. Bukan cuman bukan cuman besar, tetapi bisa bulky, bisa skinnya dapet, kondisinya top. Jadi memang benar-benar semaksimal mungkin itu ya. Iya. Oke. Kita masuk pertanyaan selanjutnya yang kita review tentang kemarin nih. Kita kan habis melaksanakan Munas. Nah, ini ada pertanyaan adalah tujuannya apa sih diupdate peraturan-peraturan baru itu sebenarnya visinya apa yang jadi poin utamanya, point of interesting lah, jadi hal menarik dalam pembahasan kemarin itu apa kok? Jadi kita dari APKI ini sebetulnya dengan menggulirkan Liga Koi Indonesia itu sebetulnya rangkaian dari kegiatan klub-klub kita dan asosiasi kita dalam hal koi show, dalam hal kontes koi gitu. Nah, ini yang kita perlu kawal. Nah, ketika bergulirnya acara dari Januari hingga Desember ini terjadi banyak dinamika. Gitu. Nah, untuk mengawal dinamika itu
kok rasanya kita membutuhkan peraturan atau apa ya, seperti yang sesuatu yang tertulis gitu. Nah, makanya kita mencoba melakukan terus perubahan, melakukan terus inovasi. Apa yang kurang dari yang sebelumnya kita coba perbaiki, seperti itu. Jadi contohnya adalah kayak misalkan kita menggulirkan peraturan 3 kali champion, karena di lapangan dari show ke show itu selalu ada keluhan dari peserta itu seperti kok yang menang ikannya itu saja ya. Kok ikan ini harusnya sudah bertumbuh tapi kok terus main di ukuran yang sama ya, seperti itu. Ada kejenuhan, ada mungkin kok sama seperti yang ini gitu ya. Jadi karena itu kita coba gulirkan, walaupun kita masih belum tahu ya apakah berhasil atau tidak, kita juga belum tahu. Tetapi kita mencoba membawa sesuatu yang baik dan ada manfaatnya. Hal baru juga ini ya peraturan seperti itu, karena ikan itu kalau dibawa show terus, karena di Indonesia sendiri kan show bisa mungkin rapat banget kayak 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali. Sekali. Itu kalau ikannya terus turun terus kan berarti ikannya nggak istirahat ya kok ya? Kurang lebihnya gitu ya. Mungkin jarang yang masuk kolam ya. Kadang-kadang cuma masuk ke bak karantina, masuk kantong lagi. Iya, masuk kantong lagi. Seperti itu. Kasihan ikannya, jadi perlu diistirahatkan, makanya digulirkan peraturan seperti itu juga. Salah satunya penyebabnya itu juga ya. Nah, itu teman-teman cukup menjawab pertanyaan teman-teman tentang size ikan champion itu maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali, tapi bukan berarti 3 kali itu selesai. Tapi ini ya istirahat dulu, besok main lagi boleh dan bisa champion lagi gitu, Pak. Bisa. Atau mungkin di lomba kali ini tidak mendapatkan champion, mendapatkan best in size. Di reset lagi jadinya. Jadi udah 2 kali, kalau dia tiba-tiba biasa 2 kali champion, terus dapat best in size atau mungkin hanya juara 1 sampai 5, itu otomatis terreset. Jadi yang 2 tadi champion itu mulai lagi dari kosong. Jadi 2 kali champion lagi masih boleh. Oke, itu teman-teman ya. Nah, kemudian ini kok yang keempat, pertanyaan terakhir kita adalah identifikasi identitas produk breeder. Nah, itu breedernya, maksudnya kita kan punya tujuan dari APKI sendiri itu kan membuat database dari breeder-breeder ini ya. Nah, itu biar apa kok? Sebetulnya gini, jadi kita ini sedang menampung kayak misalkan saya ini spesialisasinya di jenis unggulan apa. Mungkin saya spesialisnya di siro, atau saya spesialisnya di ginrin, atau saya spesialisnya di ikan satu warna. Nah, itu yang kita mau coba angkat. Breeder ini spesialisasinya di jenis ini, seperti itu. Breeder ini spesialisasinya di jenis ini. Dan APKI mulai dari kepemimpinan Pak Santoso, sekarang mempunyai satu peraturan juga nih, Mas. Yaitu adanya kewajiban setiap klub APKI ataupun setiap hajatan APKI ada gelar Most Point by Breeder APKI. Most Point by Breeder APKI. Jadi ini tujuannya kembali APKI yang kebetulan ketua umumnya sekarang ini adalah dari seorang pembudidaya. Berangkat dari seorang pembudidaya ya. Betul, dan satu keinginan Mas Santoso sebagai ketua umum adalah mengangkat kesejahteraan para pembudidaya koi di Indonesia. Nah, inilah yang kita mau angkat bersama-sama, kesejahteraan para pembudidaya koi di Indonesia. Kita wajibkan setiap acara koi show di Indonesia dari klub APKI maupun APKI adanya gelar Most Point by breedernya APKI, seperti itu. Nah, itu kaitannya yang identifikasi tadi. Kita mau angkat nih masing-masing, masnya punya jenis unggulan ini, mungkin breeder lain punya jenis unggulan ini. Nah, kan nggak mungkin kita bisa breeding semua jenis. Ini yang kita mau encourage, kita mau himbau supaya ayo tetap fokus kepada spesialisasinya apa. Nah, biar kamu teridentifikasi dengan jenis ini. Jadi teman-teman jangan ragu ya, untuk teman-teman breeder terutama jangan ragu buat join ke APKI ya.
Iya, harus. Oke, itu mungkin kita sudahi ya. Cuman mungkin Ko Dodo mau menyampaikan closing statement, silakan. Ya, kita berterima kasih, terutama hari ini, malam ini baru selesai acara All Indonesia Breeder Koi Show yang ke-9. Kita berharap sebetulnya masukan dan dukungan dari teman-teman semua, pencinta koi dan para pembudidaya terutama, untuk terus membantu kami supaya kami bisa lebih mengembangkan perkoian di Indonesia. Ya. Oke, itu dari Ko Dodo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Apkinesia, di mana selalu bahagia, selalu berada di mana-mana.